dasar dari karbohidrat dan lipid. Untuk metabolismenya kita bahas besok ya. Oke, ini adalah struktur karbohidrat teman-teman ya. Jadi karbohidrat itu kalau diklasifikasikan ya secara sederhana dia berdasarkan berapa banyak monosakarida yang ada pada rantai tersebut. Jadi kalau kita bilang oligosakarida itu berarti terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida. Kalau polisakarida itu berarti dalam satu rantainya itu sudah mengandung lebih dari 10 monosakarida. Dan ada juga karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks ini termasuk selulosa, starch, dan glikogen. Dia sebetulnya polisakarida tapi yang panjang sekali, makanya dibilang karbohidrat kompleks seperti itu. Untuk yang simpleks itu dibagi menjadi 2, ada yang monosakarida dan ada yang disakarida. Untuk yang monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kalian kayaknya udah nggak asing lagi dengarnya ya. Dan untuk disakarida itu termasuk maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa itu terdiri dari penggabungan 2 glukosa, teman-teman. Sementara untuk sukrosa itu penggabungan dari glukosa dan fruktosa. Sementara untuk laktosa itu adalah penggabungan dari galaktosa dan glukosa. Sehingga kalau misalnya nanti kita belajar digesti tentang karbohidrat, ada enzim laktase seperti itu ya. Berarti dia akan mendigesti, mencerna si laktosa itu dan dipecah laktosanya menjadi monosakarida pembentuknya. Berarti satu laktosa itu akan dipecah gitu ya menjadi 1 galaktosa dan 1 glukosa. Karena nanti kita akan belajar untuk absorpsi dari karbohidrat itu di epitel intestin teman-teman ya, di jonjot usus itu hanya bisa terjadi ke enterosit ya. Kalau misalnya yang direabsorpsi itu monosakarida seperti itu. Sehingga harus dicerna dulu sampai jadi monosakarida, baru nanti monosakaridanya itu bisa masuk. Nah, saya di membran plasma dan sistem transport kita sudah pernah belajar ya bagaimana lumen usus itu mentransport si monosakarida melalui transporter menuju ke enterosit. Contohnya adalah itu gitu. Nah, sepintas untuk struktur disakarida ya. Disakarida itu kan tadi sudah kita bahas, dia terdiri dari gabungan 2 monosakarida. Yang menggabungkan kedua monosakarida itu adalah ikatan glikosidik ya, atau glycosidic bond. Nah, glycosidic bond ini bisa terjadi antara laktol OH dengan alkohol OH, atau dia laktol OH dan laktol OH seperti itu. Contohnya lah yang ini teman-teman ya. Ini adalah penggabungan 2 glukosa ya untuk menjadi si maltosa seperti itu. Si maltosa ini dia terdiri dari laktol OH dan laktol OH, sehingga kalau laktol OH dan laktol OH-nya ini bertemu seperti ini melalui reaksi dehidrasi ya, jadi ada menggunakan H2O gitu, ada dirilis H2O-nya juga. Terus dia bergabunglah menjadi ikatan glikosidik seperti ini itu. Nah, karena yang bertemu adalah antara laktol OH dengan laktol OH, maka nanti ini disebut dengan gula yang non reduction gitu ya, gula non produksi gitu. Tidak bisa lagi mereduksi gula lain karena laktol OH-nya itu udah habis digunakan untuk berdua. Beda nanti kalau misalnya ada kalian baca di jurnal gitu reducing sugar gitu ya, gula pereduksi, berarti itu adalah glycosidic bond-nya itu antara laktol OH dengan alkohol OH. Jadi kalau yang satu nyumbang laktol OH, yang satu nyumbang alkohol OH untuk di glycosidic bond-nya, berarti salah satu itu kan dia tetap masih punya laktol OH gitu kan. Karena dia menyumbangkan alkohol OH pada glycosidic bond-nya. Nah, kalau seperti itu adalah gula yang masih bisa mereduksi monosakarida atau gula lain gitu, sehingga nanti dibilangnya adalah reducing sugar seperti itu kalau kalian nanti baca ya. Nah, ini adalah maltosa nama panggilannya ya. Sebetulnya maltosa itu kalau di nama kimianya nanti dia seperti ini teman-teman, panjang sekali gitu ya. Tapi kita nggak akan pelajari ini gitu kecuali kita masuk kimia. Yang penting kalian tahu maltosa itu adalah terdiri dari 2 glukosa yang dihubungkan oleh glycosidic bond gitu. Udah titik dah gitu ya.
Nah, selanjutnya ini adalah homopolisakarida atau karbohidrat yang kompleks. Dia bentukannya polisakarida tapi benar-benar panjang banget gitu. Homopolisakarida ini contohnya amilosa sama amilopektin, teman-teman. Sebetulnya sama si amilosa dan amilopektin ini dia diikat oleh glycosidic bond gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau yang amilosa ini rantainya lurus saja gitu. Jadi glycosidic bondnya yang terjadi di sini itu antara rantai 1 C1. Jadi penomoran untuk C itu biasanya di samping O gitu ya. Jadi ini adalah C1, C2, C3, C4, C5 kayak gitu ya. Uh, Terus C1-nya ini dia berikatan dengan C4 tetangganya oleh glycosidic bond, makanya namanya adalah 1,4 glycosidic bond seperti itu. Terus kalau amilosa dia selalu 1,4 gitu aja, terus dia sampai panjang sekali seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang amilopektin itu dia bercabang, teman-teman. Setelah dia jenuh di rantai 1,4, mereka akan berikatan antara C1 dengan C6. Makanya namanya adalah 1,6 glycosidic bond seperti itu ya. Jadi dia memiliki percabangan. Kalau yang amilopektin itu bedanya dia secara struktural dengan amilosa. Maksudnya 1,6 ini nomor karbonnya ya, karbon nomor 1 berikatan dengan atom karbon nomor 4, namanya 1,4. Kalau atom karbon nomor 1 di ring piranusnya itu berikatan dengan atom karbon yang nomor 6, makanya namanya 1,6. Sebentar ya. Oke, wait bentar ya. Balik lagi. Kelihatan nggak ya yang saya share screen, teman-teman? Kelihatan, dokter. Kelihatan ya? Oke. Lanjut ya, itu ya rantai antara rantai 1,4 dan 1,6 itu bedanya. Nah, terus secara struktur dan nomenklatur, singkat aja ya teman-teman, overview-nya doang. Jadi karbohidrat itu yang paling sederhana namanya adalah glyceraldehyde dan dihidroksiaseton. Gitu. Kenapa dia merupakan yang paling sederhana? Karena pada rantai karbonnya itu dia cuma memuat 3 atom karbon. Jadi kalau kita mau sebut karbohidrat, minimal dia punya 3 atom karbon karena itu bentuk yang paling sederhana gitu ya. Terus antara glyceraldehyde dan dihidroksiaseton ini bedanya adalah kalau glyceraldehyde sesuai dengan namanya, jadi dia punya gugus aldehid. Sementara untuk dihidroksiaseton dia itu punya gugusnya keton. Sehingga nama lainnya dari mereka berdua ini, glyceraldehyde itu disebut aldotriosa. Triosa karena dia merupakan karbohidrat yang memiliki 3 atom karbon, makanya triosa gitu ya. Dan dihidroksiaseton disebutnya adalah ketotriosa. Jadi mereka berdua ini adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana. Nah, terkait dengan penomoran atom karbon itu biasanya kita mulai dari paling ujung seperti itu ya, dari grup aldehidnya ataupun grup ketonnya seperti itu. Jadi kayak di sini gitu, misalnya kita akan sebut di sini ini adalah C1, C2, C3, C4, C5 dan C6 seperti itu ya. Jadi seterusnya seperti itu. Kalau misalnya dia memang proyeksi yang linear, bukan yang dalam bentuk ring seperti itu. Nanti kita akan belajar siklisasi dari gula juga gitu ya di belakang. Oke, jadi itu penomoran atom karbon kalau misalnya dia rantainya lurus atau yang proyeksi linear seperti ini.
Terus atom karbon, kalau kalian lihat rangkanya di sini ya, atom karbon yang di tengah ini dia asimetrik antara kanan dan kiri teman-teman. Jadi di kanan dia punya OH, di kiri dia punya H, di sini kebalikan dia punya H, di sini punya OH kayak gitu ya. Sehingga nanti akan ada bentuk stereoisomer namanya. Maksudnya stereoisomer ini sebetulnya secara total ya, mereka ini sama-sama glukos karena dia punya jumlah atom C yang sama, jumlah atom H yang sama, jumlah atom O yang sama. Sama jumlahnya, sama-sama glukos, cuman karena mereka punya susunan asimetrik dari si center karbon atau chiral karbonnya ini, mereka berbeda susunannya. Misalnya kayak yang ini ya, ini OH-nya di kiri, sementara yang ini OH-nya di kanan, seperti itu. Ya ini OH-nya di kiri, ya ini OH-nya di kanan. Jadi beda susunan dari konfigurasi chiral karbonnya itu, seperti itu. Nah itulah yang kita sebut dengan stereoisomer. Nanti kalian akan tahu yang namanya D-glukos atau L-glukos gitu ya, atau D-galaktus, L-galaktus. Mereka sama-sama glukosa, sama-sama maltosa, sama-sama galaktosa, cuman konfigurasi asimetriknya itu yang berbeda, seperti itu. Nanti kalian akan dengar D dan konfigurasi D atau konfigurasi F. Terus terkait dengan hal ini juga gitu ya. Jadi kalau misalnya disinari dengan polarized light di dalam lab gitu ya, si glukosa ini dia juga punya kayak aktivitas optikalnya yang berbeda gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kalian baca textbook atau jurnal gitu, ada yang bilangnya dalam tanda kurung plus glukos dalam tanda kurung min glukos, misalnya kayak gitu ya. Itu maksudnya adalah kalau plus dextrorotatory, jadi rotasinya ke arah kanan gitu ya. Kalau yang levorotatory itu ke arah kiri. Itu maksudnya dari penamaan dalam tanda kurung plus atau dalam tanda kurung min. Seperti ini misalnya ya. Dia D-glyceraldehyde dengan konfigurasi dextrorotatory. Dia L-glyceraldehyde dengan konfigurasi levorotatory. Jadi bisa seperti itu jadinya gitu ya penamaannya. Sama-sama glyceraldehyde, cuman konfigurasi dari samping-sampingnya si chiral karbon itu yang berbeda, sehingga penamaannya juga berbeda. Nah, ini adalah siklisasi dari gula, teman-teman. Jadi kalau yang tadi kita lihat itu adalah proyeksi Fischer-nya namanya. Jadi linear, teman-teman ya, rantai yang lurus kita lihat. Nah, si D-glukos yang dalam bentuk linear ini nanti dia akan bisa mengalami siklisasi gula gitu, teman-teman. Jadi maksudnya siklisasi sama siklus gitu ya. Jadi nggak ada hulu hilirnya, nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya karena dia dalam bentuk kayak lingkaran gitu kan ya. Makanya dibilang adalah bentuk ring seperti itu. Kalau glukos si karbohidrat yang linear ini menjadi si dalam bentuk ring gitu ya, dia mengalami siklisasi, itu nanti namanya adalah Pyranus ring, seperti itu. Misalnya si D-glukos yang proyeksi linear seperti ini, dia tersiklisasi akan menjadi D-glukopyranus, gitu sebetulnya namanya, teman-teman ya. Dia ada reaksinya untuk mengubah glukosa yang linear ini untuk menjadi glukosa yang tipe ring seperti itu. Jadi sebetulnya namanya nanti akan berubah gitu. Yang glukos itu adalah penamaan untuk yang proyeksi linear, sementara untuk yang dalam bentuk ring karena dia memiliki Pyranus ring, makanya dibilangnya D-glukopyranus kayak gitu. Ini adalah step by stepnya bagaimana si proyeksi linear ini menjadi memiliki Pyranus ring seperti itu. Boleh kalian baca nanti, tapi nggak akan saya tanyakan gitu ya, cuma nice to know aja untuk kalian gitu. Jadi untuk yang bentuk siklik proyeksinya ini namanya adalah Howard projection, untuk yang linear itu namanya adalah Fischer projection. Dan tentu saja kalau misalnya dia dalam bentuk proyeksi linear dibandingkan dengan proyeksi yang siklik seperti ini, nanti penomoran atom karbonnya perlu kita atur lagi gitu kan. Yang tadinya di atas C1-nya, terus jadinya kalau dalam bentuk ring dia di sebelah mana, seperti itu. Sebetulnya ada gitu ya, kayak gini dah nih step by stepnya. Terus yang tadinya di kanan dia akan menjadi di atas atau di bawah di sininya. Habis itu
Kalau misalnya dia alpha, dia nulisnya di mana. Kalau dia beta, nulisnya di mana gitu. Jadi sebetulnya ada tata caranya gitu. Jadi nggak serampangan kita membuat bentuk yang linear ini ke dalam bentuk siklik, karena sesimpel nulis OH-nya ini dimanapun dia ada tata caranya sesuai dengan kimiawinya, struktur kimiawinya si glukosa itu gitu. Nanti boleh kalian baca kalau gabut, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dan nggak bingung lagi. Kenapa sih dokter Tari kok yang glukosa di satu textbook tuh dia bentuknya linear, tapi kok di tempat lain itu gambarnya dalam bentuk ring? Itu sebetulnya beda apa sama gitu, biar kalian tidak bertanya-tanya lagi gitu sih. Oke, selanjutnya untuk fruktosa seperti ini siklisasinya nggak usah dihirauin. Jadi yang penting kalian tahu aja ada yang namanya reaksi siklisasi gitu, dimana dia akan berubah. Yang linear itu akan mendapatkan struktur Pyranus ring dan dia akan menjadi proyeksi yang siklik atau Howard projection gitu. Kita kalian tahu gitu aja. Oke, selanjutnya adalah lipid, teman-teman. Untuk lipid ini dia punya 3 kompartemen penyimpanan lipid utama di dalam tubuh manusia ya. Yang satu di plasma, yang 2 di adipose tissue, dan yang ketiga itu adalah sebagai biological membran. Sudah pernah kita bahas pas waktu bahas membran plasma dan sistem transportasi zat ya. Untuk struktur utama lipid itu sebetulnya macam-macam sekali teman-teman ya. Kayak yang di sebelah kiri ini cuma sebagian doang. Dia ada TG, ada phosphatidic acid, platelet activating factor itu juga merupakan turunan dari lipid, kolesterol juga gitu ya, hormon steroid itu juga turunan dari lipid. Sebetulnya broad spectrum banget jenis-jenis dari lipid. Cuman 3 struktur utama yang ada di tubuh kita itu ada fatty acid, triglycerid, sama fosfolipid. Kalau yang fatty acid ini asam lemak, dia merupakan bentukan yang paling sederhana dari lipid di dalam tubuh kita. Sementara untuk TG itu adalah storage form ya. Jadi kalau mau nabung lipid itu dalam bentuk si TG. Terus fosfolipid ini adalah major form, jadi kita nggak akan bahas lagi karena sudah bahas di biomedik fase 1 ya, tentang lecture membran plasma. Oke, untuk asam lemak ini dia rantainya panjang dan lurus, nggak ada belok-belokannya, nggak ada cabang-cabangnya. Kalau di karbohidrat kan ada beberapa jenis karbohidrat yang dia belok-belok gitu ya, bercabang-bercabang, tapi kalau asam lemak itu benar-benar lurus dan panjang sekali biasanya teman-teman. Biasanya dengan 16 atau 18 karbon gitu ya. Nanti di tabel ini bisa kalian lihat penamaannya perlu dihafal atau enggak perlu ya teman-teman ya. Ini buat kalian biar tahu aja, biar pernah aja setidaknya lihat gitu. Jadi yang 16 atom karbon untuk yang asam lemak tipe saturated itu namanya palmitat seperti itu ya. Terus yang 18 atom karbon untuk asam lemak yang tipe saturated itu namanya stearat gitu, biar kalian pernah aja setidaknya tahu. Jadi atom karbonnya tuh banyak sekali gitu, beda sama karbohidrat. Kalau tadi itu kan bahkan ada yang cuma 3 atom karbon kan dalam satu rantai, tapi kalau asam lemak tuh panjang banget atom karbonnya, rantai karbonnya. Asam lemak itu bisa bersifat saturated atau unsaturated tergantung dari ada atau tidaknya ikatan ganda atau double bond ya, ikatan rangkap teman-teman. Kalau yang saturated itu dia nggak punya ikatan rangkap, kalau yang unsaturated itu dia punya ikatan rangkap gitu. Nah, jumlah ikatan rangkapnya ini bisa 1 sampai 5. Jadi tergantung jumlahnya nanti kita akan bagi lagi dia menjadi mono unsaturated atau poly unsaturated. Kalau mono unsaturated ya sesuai namanya mono ya, dia cuma punya 1 ikatan rangkap doang. Tapi kalau yang poly unsaturated berarti dia lebih dari 1 jumlah ikatan rangkapnya gitu. Dan jumlah ikatan rangkapnya, dari jumlah ikatan rangkapnya ini di mana letaknya gitu. Jadi ada omega 3 dan omega 6 yang kita lihat. Kalau misalnya dia ikatan rangkapnya di atom karbon yang nomor 3 itu kita sebut omega 3. Kalau yang ada ikatan rangkap di atom karbon yang nomor 6 itu kita sebut omega 6, seperti itu ya.
Terus yang bisa kalian pelajari lagi dari tabel ini adalah melting point-nya, teman-teman ya. Jadi keberadaan ikatan rangkap atau double bond di rantai karbon asam lemak itu mempengaruhi melting point, jadi titik lelehnya gitu ya. Kalau misalnya saturated fatty acid itu tinggi melting point-nya ya, jadi 44 derajat Celcius, bandingin sama yang unsaturated fatty acid. Kalau yang unsaturated fatty acid itu di 13 derajat Celcius melting point-nya. Terus ada yang bahkan min 50 derajat Celcius. Jadi bedanya di sana untuk implikasi dari keberadaan double bond-nya itu. Terus selanjutnya adalah triglycerid atau TG atau triacylglycerol, sama aja teman-teman ya, atau ada yang sebut TAG gitu, sama juga. Di dalam tubuh manusia atau secara in vivo ya, TG ini akan didegradasi menjadi gliserol dan fatty acid. Nanti mungkin besok ya tak masukin ke materi metabolisme lipid. Dan biasanya degradasi dari TG ini kan dalam tanda kutip ya simpenan atau tabungan lemak gitu. Kalau misalnya si TG ini didegradasi, dia biasanya take place-nya itu di liver dan muscle. Dan dia akan dirombak menjadi gliserol dan asam lemak yang lebih sederhana. TG ini merupakan campuran dari komposisi fatty acid yang berbeda. Ada 3 yang utama ya, 1 palmitoyl, 2 oleoyl, dan 3 linoyl L-glycerol. Komposisinya ini berapa persen, yang itu berapa persen, itu akan berbeda-beda sesuai dengan jenis asam lemaknya, seperti itu. Jadi nggak pakem gitu, misalnya oleoilnya berapa persen, palmitoylnya berapa persen, itu nggak pakem. Yang jelas terdiri dari komposisi asam lemak ini gitu. Dan dia bukan satu asam lemak kayak misalnya tadi kita bahas amilose gitu ya, dia monosakarida yang sama terus glukosa terus gitu. Dia nggak kayak gitu kalau TG. Dia terdiri dari asam lemak yang berbeda-beda. Oke, itu sepintas untuk struktur dan basic chemistry-nya ya untuk si karbohidrat dan lipid. Untuk lecture yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Aman dulu ya, mungkin sambil kalian ingat-ingat lah pelajaran-pelajaran di kimia pas waktu SMA ya. Kalau yang ini agak mirip sama pelajaran kimia pas waktu SMA kayaknya. Mungkin ada yang OSN kimia gitu, bisa sharing ya sama teman-temannya, sama saya juga. Saya lupa juga soalnya udahan. Terus sekarang kalau nggak ada yang mau nanya, kita ke asam amino teman-teman ya, sebentar. Cukup. Yang ini berarti. Ntar ya. Oke, kita mulai untuk yang asam amino, teman-teman ya. Jadi asam amino itu dia sebetulnya seperti ini ya, simpelnya dari asam amino. Jadi dia ada gugus amino, ada gugus karboksil, dan ada rantai samping. Apa karbon ini adalah atom karbon yang menghubungkan antara si gugus amino dan gugus karboksil. Sementara untuk setiap asam amino dia akan memiliki R-nya ini. R ini adalah rantai samping atau side chain ya. Nah, si side chain-nya ini apakah dia sifatnya polar, apakah dia sifatnya asam, basa, non-polar, dan sebagainya, itu dia akan mempengaruhi chemical properties dari keseluruhan asam amino itu. Jadi kalau kita bilang misalnya dia adalah asam amino yang polar, asam amino yang non-polar, itu berarti rantai sampingnya sifatnya seperti itu. Jadi rantai samping ini yang akan mempengaruhi sifat dari asam aminonya gitu ya. Terus asam amino ini akan bisa menjadi produk intermediate selama metabolisme. Ada beberapa asam amino yang sifatnya glukogenik,
ada yang sifatnya ketogenik, ada yang bisa dua-duanya, bisa ke jalur glukosa, bisa ke jalur keton, namanya glukoketogenik gitu. Untuk contoh-contohnya boleh nanti kalian lihat di Google gitu ya. Terus kalau diklasifikasikan berdasarkan kemampuan tubuh kita untuk mensintesis secara mandiri si asam amino itu, akan ada dua istilah yang muncul, yakni asam amino esensial dan asam amino non esensial. Jadi jangan secara harfiah, secara kamus besar bahasa Indonesia diartikan gitu ya. Maksudnya esensial dan non esensial itu bukannya yang satu penting, yang satu nggak penting, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah kalau dia esensial amino acid, kita mutlak perlu 100% intake-nya itu dari dietary intake harian kita, harus dari luar gitu. Karena tubuh kita tidak bisa mensintesis asam amino yang sifatnya esensial, sehingga harus dari luar, dari makanan datangnya. Kalau misalnya asam amino yang sifatnya non esensial, meskipun dietary intake harian kita tidak memuat asam amino tersebut, itu si tubuh kita bisa membuatnya sendiri dari prekursor-prekursor yang sudah ada di dalam tubuh. Nanti itu kita akan bahas di belakang gitu ya. Itu bedanya esensial dan non esensial. Tapi entah dia esensial atau non esensial, mereka itu semua secara keseluruhan dibutuhkan dalam jumlah tertentu, dalam kadar tertentu di dalam tubuh kita. Jadi memang harus ada gitu. Terus untuk protein itu adalah rantai dari asam amino, sama seperti karbohidrat ya, biasanya monosakarida gitu berkumpul menjadi rantai. Kalau protein juga seperti itu, jadi asam amino berkumpul menjadi suatu rantai. Dihubungkannya oleh yang namanya peptide bond gitu ya. Jadi peptide bond inilah yang akan menghubungkan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya melalui reaksi dehidrasi, sama seperti glikosidik bond yang tadi. Protein itu nama lainnya adalah polipeptida, sesuai dengan reaksi yang terjadi. Jadi peptide yang banyak sekali kan polipeptida jadinya. Terus sepintas terkait dengan pKa-nya dari asam amino, teman-teman ya. Jadi asam amino ini lucu, teman-teman. Dia tuh bisa jadi anion, dia bisa jadi kation, dia bisa jadi sweeter ion namanya. Dia akan bisa berubah-berubah tergantung lingkungannya gitu. Kalau misalnya dia di pH yang tinggi, dia akan menjadi anion seperti itu. Kalau misalnya dia di pH yang rendah, dia akan menjadi kation. Dan kalau misalnya di pH yang netral, si asam amino itu akan menjadi sweeter ion. pH itu kita bahasakan sebagai lingkungannya gitu ya. pH lingkungannya itu kita sebut pH. Tapi kalau misalnya kalian nanti ketemu pKa gitu misalnya ya, itu adalah pH dalam tanda kutip pH substratnya gitu. Kalau dalam konteks ini kan pH-nya si asam amino. Si asam amino ini juga punya pH, namanya adalah pK gitu. pKa, apapun itu konteksnya, bukan cuma asam amino aja. Substrat lain pun juga punya pK, teman-teman gitu. Sehingga nanti pK-nya asam amino ini bisa ada 3, teman-teman, saat dia menjadi anion, saat dia menjadi kation, dan saat dia menjadi sweeter ion gitu. Misalnya lah glisin ya, sebutlah si glisin. Glisin ini pada saat dia menjadi anion, pK-nya dia itu kita sebut pK2 ya. pK2-nya itu 9,6, sementara saat dia menjadi kation, pK1-nya itu serendah 2,34. Sementara saat dia menjadi sweeter ion, PI-nya ini dia 5,97. PI ini bisa kita cari, teman-teman, dengan menentukan PK2 dan PK1-nya, seperti itu. Nice to know aja buat kalian ya, karena ini unik, lucu dia si asam amino ini. Dia bisa merubah dirinya itu, keionan dirinya itu, derajat ionisasinya tergantung dengan lingkungannya dia. Nah, lanjut untuk biosintesis dari asam amino non esensial. Kayak yang tadi saya udah sampaikan ya. Jadi, asam amino yang non esensial itu walaupun misalnya tidak terdapat dalam dietary intake kita, tubuh kita tuh bisa buat sendiri gitu. Melalui reaksi-reaksi ini. Dihafalin banget nggak sesuai dengan reaksinya, saya nggak akan nuntut
saya nggak ngeluarin soal sampai sedetail itu, setidaknya kalian tahu prekursornya apa gitu. Misalnya si glisin. Nah, glisin ini prekursornya adalah serin gitu. Setidaknya kalian tahu itu aja udah dah cukup menurut saya gitu ya. Nggak usah sampai enzimnya atau nama reaksinya gitu, nggak masalah. Yang penting kalian tahu dia itu akan dibuat dengan prekursor atau bahan apa. Untuk alanin dan aspartat ya, jadi alanin dan aspartat ini sudah kita sempat singgung pas waktu bahas siklus Krebs. Jadi ada reaksi transaminasi ya. Alanin itu akan didapatkan dari transaminasi si pirufat, sementara glutamat atau aspartat itu akan didapatkan dari transaminasi alfa ketoglutarat dan oksaloasetat, seperti itu. Terus untuk asparagin itu melalui reaksi amidasi dari aspartat. Aspartat itu juga asam amino, teman-teman. Kalau misalnya ada asam amino aspartat, tapi in case tubuh kita nggak punya asparagin, jadi asparagin ini bisa dibuat dari aspartat gitu. Terus kalau glisin ini datangnya dari asam amino lain juga, namanya adalah serin. Terus serin itu bisa didapatkan dari oksidasi fosfogliserat. 3 fosfogliserat yang ada di glikolisis, teman-teman ya, itu bisa diubah menjadi si serin. Kalau misalnya serin ini kebetulan lagi nggak ada di dalam tubuh kita gitu. Glutamat itu asalnya dari alfa ketoglutarat melalui reaksi transaminasi ya. Terus kalau glutamin itu asalnya dari glutamat. Glutamat itu juga merupakan asam amino. Terus sistein itu didapatkan dari homosistein, sementara prolin itu didapatkan dari glutamat. Ya, itu aja yang penting kalian ingat prekursornya apa, cukup. Nggak usah enzimnya, nggak usah reaksinya ya, biar nggak pusing nanti kalian. Terus terkait dengan turnover protein endogen. Kalian sudah belajar mengenai transkripsi, translasi, bagaimana protein itu dibuat. Nah, sekarang bagaimana protein di dalam tubuh kita itu dirombak atau dihancurkan gitu ya. Seandainya proteinnya mengalami misfolding, jadi cacat proteinnya nggak bisa diperbaiki, mau dihancurin. Atau proteinnya ya udah nggak kepake lagi, seperti itu. Kayak gimana caranya membuang, dalam tanda kutip membuang protein ini. Itu adalah melalui proses ini gitu. Degradasi protein itu terutama terjadi di lisosom dan proteasom, terutama untuk protein-protein yang sifatnya sitosolik intrasel ya. Sebelum masuk ke proteasom, jadi gudang penghancuran dari protein itu kita sebut proteasom ya. Proteasom itu sebetulnya adalah suatu enzim protease, tapi dia kayak mirip lah sama ATP sintase, dia seperti mesin, padahal sebetulnya adalah suatu enzim gitu. Kita sebutnya proteasom ya. Sebelum masuk ke proteasomnya ini, protein itu akan mengalami suatu proses namanya ubiquinisasi atau poliubiquinisasi. Bikin gini. Lihat sekali dia lupa saya ngecas. Sorry ya, bentar. Saya share screen ulang. Oke, balik lagi tadi sampai poliubiquinisasi ya. Yang ini diingat teman-teman ya, poliubiquinisasi itu maksudnya adalah untuk menempelkan ubiquitin seperti ini ya, menempelkan ubiquitin yang banyak sekali, makanya namanya poliubiquinisasi, ke target protein yang akan mau didegradasi, seperti itu. Nah, fungsinya dari poliubiquinisasi ini adalah untuk meningkatkan probabilitas si protein ini masuk ke proteasom.
Karena di proteasome itu ada ubiquitin binding site-nya ini. Jadi kalau misalnya target protein itu banyak, dia bawa ubiquitin. Ubiquitinnya ini akan dikenali oleh ubiquitin binding site pada proteasome, sehingga si target protein, oh iya nih yang mau dihancurin nih, yuk masuk kayak gitu, sehingga si target protein ini akan lebih tinggi kemungkinannya untuk dihancurkan ke dalam proteasome seperti itu. Nah, nanti enzim yang berperan di dalam proteasome ini bukan cuma protease aja ya. Jadi selain protease ada endopeptidase, ada aminopeptidase, yang ini diingat juga ya, dan ada karboksipeptidase. Jadi protease itu sesuai dengan namanya protease, jadi dia menghancurkan peptide bond yang ada di rantai protein itu. Endopeptidase juga sama seperti itu teman-teman, cuma kalau protease itu dari ujung, bisa dari tengah, bisa dari manapun yang ada peptide bondnya bisa. Tapi kalau endopeptidase dia sesuai namanya dari tengah-tengah ya, dari tengah dia ngancur, motong-motongnya itu. Kalau aminopeptidase itu guntingnya dari ujung amino yang punya gugus amino. Kalau yang karboksipeptidase itu kebalikannya, jadi dia motongnya itu di ujung yang punya gugus karboksil dulu, seperti itu. Terus, nah untuk degradasi asam amino gitu ya. Tadi protein didegradasi kan menjadi penyusun-penyusunnya, jadi asam amino. Terus sekarang asam amino kalau misalnya dia udah kelebihan, udah nggak dipakai lagi, terus diapain gitu. Jadi dia akan didegradasi juga si asam amino ini, teman-teman. Degradasi asam amino itu bisa melalui 3 pathway ya. Jadi ada reaksi transaminasi, ada deaminasi oksidatif, ada deaminasi yang tipenya non-oksidatif. Kalau yang transaminasi ini sudah kita bahas berkali-kali gitu ya. Pas siklus Krebs sudah, sekarang juga gitu. Reaksi transaminasi ini adalah mentransfer dari gugus aminanya ini ke ketoasid seperti itu. Jadi si glutamat ini dia akan kehilangan jati dirinya menjadi asam amino. Sementara gugus aminnya ini akan dioper ke alfa ketoglutarat. Nanti alfa ketoglutarat dia akan menjadi asam amino glutamat jadi alfa ketoglutarat seperti itu. Jadi dia bisa reaksi bolak-balik ya. Transaminasi ini juga bisa terjadi di aspartat ya. Yang asam amino di sini aspartat dan glutamat ya. Aspartat itu dia akan bisa melepaskan gugus aminnya dan diberikan ke oksaloasetat, sementara dirinya menjadi oksaloasetat, seperti itu. Nah, masalah utamanya adalah si gugus aminonya ini ya, amonianya ini, NH3-nya ini, dia tidak terlalu water soluble, teman-teman, sehingga deposit dari NH3 atau amonia di dalam tubuh ini jadi berbahaya karena dia susah dikeluarkan lewat kencing lah misalnya, katakan begitu, karena dia nggak terlalu water soluble. Dan NH3 ini akan bisa menyebabkan keracunan amonia gitu ya, kalau misalnya dia terdeposit di sistem saraf pusat terutama gitu. Dia akan bisa menyebabkan klinis gangguan neurologis. Kenapa seperti itu? Karena di sistem saraf pusat NH3 yang berenang-renang tanpa ada pengikat itu, dia akan merayu-rayu si alfa ketoglutarat untuk menjadi glutamat. Dia akan merayu-rayu oksaloasetat untuk menjadi aspartat karena kelebihan ada NH3-nya ini yang terdeposit, nggak bisa dikeluarkan gitu. Apa konsekuensinya dari perubahan itu gitu? Oksaloasetat dan alfa ketoglutarat ini merupakan intermediate yang seharusnya ada di siklus Krebs untuk menghasilkan ATP gitu kan. Tapi kalau misalnya semua oksaloasetat, semua alfa ketoglutarat dijadikan asam amino, terus siapa yang akan melanjutkan siklus Krebs itu gitu kan, sehingga akan terjadi deplesi ATP di sana. Itulah yang akan menimbulkan gejala gangguan neurologis yang berbahaya ya, sehingga nanti akan diperlukan mekanisme bagaimana meningkatkan larutan si amonia ini di dalam air gitu, biar dia lebih water soluble, sehingga nanti kita akan bahas adanya siklus urea. Siklus urea itu akan mengubah amonia menjadi bentuk yang lebih water soluble dan bisa dikeluarkan lewat urin atau lewat kencing gitu ya, dalam bentuk urea. Di next slide kita akan bahas ya. Itu untuk transaminasi. Nah, untuk
Untuk deaminasi yang oksidatif sesuai dengan namanya ya, jadi dia akan memerlukan peran dari oksigen di sini. Jadi asam amino, sebagian besar asam amino itu bisa melalui deaminasi oksidatif, teman-teman. Jadi asam amino ini nanti akan diubah menjadi apa namanya FMNH2 dan alpha ketoasid plus NH3 yang lepas sendiri gitu ya, oleh amino asid oksidase. Lalu nanti FMNH2 ini akan memerlukan O2 untuk apa namanya diubah menjadi H2O dan O2 oleh enzim katalase seperti itu. Jadi di sanalah peran O2-nya itu ya. Hasil akhir dari oksidatif deaminasi ini adalah si alpha ketoasid, amonia, dan juga H2O dan O2. Sebetulnya akan ada H2O2 ya, hidrogen peroksida di sini yang dihasilkan. Cuman oleh katalase H2O2 ini akan langsung diubah menjadi H2O dan O2 sehingga dia tidak akan membuat masalah ketidakseimbangan stres oksidatif lebih lanjut seperti itu, karena katalasenya akan langsung mengubah H2O2 ini menjadi H2O dan O2 gitu. Oke, jadi byproductnya seperti itu ya, alpha ketoasid, NH3 sama H2O plus O2. Itu untuk yang deaminasi oksidatif. Lalu untuk yang non oksidatif itu yang undergoing this pathway itu ada serin dan treonin ya. Jadi nanti si serin itu akan menjadi pirufat plus amonia. Kalau treonin itu akan menjadi alpha-ketobutirat plus amonia. Jadi kalau kalian lihat di semua pathway pun amonia ini pasti akan dihasilkan. Ya, mau lewat jalur apapun pasti byproductnya itu akan ada amonia. Nah, selanjutnya untuk bagaimana sih amonia ini nanti akan apa namanya diubah menjadi urea gitu ya. Mau dia masuk jalur apapun gitu, mau dia transaminasi menjadi aspartat, mau dia apa namanya transaminasi menjadi alpha ketoglutarat, atau dia oksidasi apa namanya transaminasi deaminasi oksidatif atau deaminasi non oksidatif, kan hasilnya tetap NH3 gitu ya. Nah, si NH3 ini dia akan diubah menjadi karbamoil fosfat oleh enzim yang namanya CPS1, karbamoil fosfat sintetase 1 ya, ini diingat ya. Terus nanti si karbamoil fosfat ini akan memasuki siklus urea, teman-teman. Karbamoil fosfat bergabung dengan ornitin menjadi citrulline, citrulline bergabung dengan aspartat menjadi arginosuksinat, arginosuksinat dia akan berubah menjadi arginin dan fumarat, sementara si arginin ini akan diubah menjadi urea dan ornitin, sehingga hilang sudah NH3-nya. Sisanya di sini byproductnya kan urea ya, karena ornitin dia akan ikut siklus lagi. Jadi sisanya itu yang dilepaskan itu adalah urea, dan urea ini nanti dia akan dikeluarkan lewat urin gitu, karena dia water soluble si ureanya ini, sehingga NH3-nya udah musnah, berubah menjadi urea, ureanya tinggal dikeluarin lewat kencing, seperti itu aja gitu ya. Oke, terus untuk yang ini teman-teman ya, yang kotak-kotak merah ini take place-nya, lokasinya terjadi si reaksi ini adalah di matriks mitokondria sel hepatosit ya. Sementara untuk sisanya yang nggak ada kotak-kotak merahnya itu terjadi di sitosol dari sel hepa. Siklus urea ini akan dipertanggungjawabkan oleh hepar, teman-teman, sehingga kalau misalnya terjadi gangguan hepar ya, mau dia hepatoCA atau dia sirosis hepatis kayak gitu, akan bisa menyebabkan deposit si amonianya itu gitu ya, sehingga menyebabkan gangguan neurologis seperti penurunan kesadaran, habis itu tremor dan sebagainya macam-macam. Gitu. Itu untuk asam amino, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kah? Amankah sementara, teman-teman? Bisa dipahami ya? Iya, sebentar Saya lagi. bisa.
Misalnya nanti coba pelan-pelan di review-review ulang, saya kamu ingatnya yang mana, kamu ingatnya yang mana gitu, nanti digabungin 49 menit ya saya ngajar 2 lecture, nanti jangan diprotes teman-teman ya. Soalnya ngomong saya emang agak cepet, soalnya kalau pace ngomong saya tuh dipelanin, saya keburu lupa apa yang mau saya omongin teman-teman, agak susah nyuruh dokter Tari tuh ngomongnya pelan, nanti saya keburu lupa, saya merasa kayak jadi kukang kalau misalnya saya ngomongnya tuh pelan. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tadi kayaknya ada yang ngechat saya, Dok, saya mau nanya terkait enzim, log and key-nya enzim tuh lusa ya, jadi nanti kita akan bahas lusa. Kalau misalnya memang mau ada yang ditanyakan atau masih bingung, nanti kita bahas itu 2 hari lagi gitu. Oke, kalau misalnya ada mau ditanyain, nanti feel free to chat teman-teman, kapanpun saya sempat ngeliat HP, nanti saya akan bantu. Nggak masalah ya nanya kayak gitu, nggak apa-apa sih, saya sih nggak masalah. Nggak tahu kalau dokter lain ya, nanti ditanyakan dulu, Dok, kalau misalnya saya nggak ngerti, boleh nggak saya tanyakan belakangan gitu. Boleh kok kalian nanya kayak gitu, karena kadang misalnya ada dosen-dosen yang lebih senior kayak gitu, jadi kayak kenapa ya nanyanya lewat chat, waktu ini ketemu ya, biar nggak kayak gitu ya. Jadi masing-masing dosen tuh beda-beda biasanya dia kebiasaannya. Kalian yang harus, ya kita ya, saya dulu pernah juga jadi mahasiswa, kita sebagai mahasiswa yang harus pelajari kayak gimana nih tipikal dosennya gitu. Ada yang suka di chat, ada yang suka ditanya langsung kayak gitu. Jadi nanti hati-hati dan tetap sopan gitu aja sih. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, kalian free 1 jam, nantinya harusnya saya ngisi sampai jam 11, saya cuma ngisi sampai jam 10, nanti jangan diprotes teman-teman ya. Kalau saya banyakin lagi slide-nya, lamain lagi saya ngomongnya, banyakin materinya, nanti kalian juga makin pusing pas 1 UB. Yang penting apa yang penting-penting itu sudah saya concise, sudah saya ringkas gitu. Kalaupun nanti kalian belajar, gunakan materi biokim ini untuk belajar farmako, untuk belajar klinis, saya rasa sih cukup sampai di situ gitu ya. Kayak misalnya proses siklisasi yang tadi itu tuh tambahan aja, kalaupun kalian mau belajar bagus sekali, kalau nggak terlalu penting, setidaknya tuh yang saya mau tekenin kalian tahu gitu, pernah dengar, pernah lihat gitu, itu cukup. Karena kalau misalnya kalian nah di semester tinggi-tinggi ya, semester 3, semester 4 pas belajar klinis tuh kalian lupa, tuh sangat wajar gitu ya, karena kalau drakor tuh ya masuk long term memory, tapi kalau misalnya materi kuliah tuh pasti short term memory. Setidaknya kalian ingat, dulu kayaknya pernah deh diomongin sama dokter Tari, kayaknya dulu pernah deh ingat pas waktu semester 1 belajar itu, setidaknya kayak gitu. Jadi kalian nggak pelangap pelongo, nggak tahu, nggak pernah dengar gitu, setidaknya nggak kayak gitu. Gitu aja sih teman-teman. Oke deh, kalian free lagi 1 jam nih. Nanti boleh kalau mau yang bimbingan SP silahkan, bebaskan ya sampai selanjutnya. Oke, gitu aja. Besok dan lusa kita ketemu secara offline ya. Mohon maaf sekali ya, untuk hari ini saya online kan dulu. Selamat pagi teman-teman, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. dokter. Ya, Terima kasih, dokter.